kita akan tidur dengan nyaman, dengan nyenyak, dengan tidak ada lagi yang namanya rasa ketakutan, tidak ada lagi yang namanya susah tidur, seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu tips yang saya kasih ke kalian semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Juni Zali Satria di channel YouTube Ustadz Epran. Oke teman-teman, di sini masih membahas tentang gangguan anxiety yang berdampak ke asam lambung GERD teman-teman, atau asam lambung GERD yang berujung ke anxiety. Oke teman-teman, sebelum memasuki videonya, saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini bukan orang pintar, dan saya ini juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Karena di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang saya rasakan terkenanya anxiety GERD asam lambung ini teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang sulitnya kita untuk istirahat atau untuk tidur teman-teman ya. Nah, jadi saya sharing terlebih dahulu berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya alami, bahwasannya saya terkena anxiety GERD asam lambung ini pas awal-awal dahulu teman-teman ya. Itu untuk penderita anxiety GERD asam lambung ini, yang pastinya baik itu dari sensasi, baik itu dari negatif thinking kita, overthinking kita, itu sangat berpengaruh dengan kelangsungan aktivitas kita sehari-hari teman-teman ya, terkhusus pada aktivitas kita yang seperti biasanya orang normal, dan juga aktivitas kita di saat kita ingin istirahat ataupun ingin tidur teman-teman ya. Nah, di sini saya berbagi pengalaman saya pada saat saya awal-awal, pada saat saya horor-horor terkenanya anxiety ini, karena kan di situ seluruh sensasi kita rasakan teman-teman ya, baik itu dari sensasi kelayangan, baik itu sensasi dari dingin, ketakutan, cemas, was-was, dan yang pastinya juga sensasi-sensasi seperti sakit sendi, pegel-pegel, gebas, dan pening, dan lambung yang pastinya itu di ulu hati itu sangat sakit teman-teman ya. Nah, faktor sensasi-sensasi inilah yang membuat kita itu overthinking teman-teman. Kita itu berpikir negatif dan selalu berpikir bahwasannya kalau kita ini terkena sakit yang parah teman-teman ya, sakit yang memang membuat kita itu jadi cemas, ketakutan, dan berpikir yang selalu horror tadi teman-teman ya. Nah, jadi pada saat saya terkena anxiety GERD asam lambung ini pada awal-awal itu jujur teman-teman ya, untuk aktivitas saja itu sangat sulit. Karena kan kita masih dalam keadaan ketakutan, karena kita pada saat itu masih sensasi sangat banyak yang dirasakan, dan yang paling tidak enak itu di saat kita ingin istirahat, ingin tidur, itu sangat sulit teman-teman. Nah, kenapa kita sulit untuk tidur ataupun istirahat? Itu dikarenakan teman-temannya cemas ataupun ketakutan kita itu masih tinggi teman-teman. Jadi di pikiran kita itu tidak rileks, kita juga tidak nyaman, dan itu tuh sangat mempengaruhi pikiran kita di saat kita ingin tidur. Karena pada saat saya dulu teman-temannya ingin tidur saja, saya selalu masih memikirkan sensasi, masih memikirkan ketakutan, masih memikirkan yang namanya dan sebagainya itu teman-teman. Bahkan ketakutan yang masih berpikir kalau terkena penyakit yang sangat berbahaya, yang sangat kronis, dan yang sangat mematikan seperti itu teman-teman. Itu yang ada di pikiran kita teman-teman, karena pikiran negatif kita itu masih tinggi teman-teman, overthinking kita itu masih tinggi, cemas kita masih tinggi, was-was kita masih tinggi, dan itu tuh sangat mempengaruhi di lambung kita teman-teman. Itulah yang membuat asam lambung kita juga itu tinggi, dan sensasi yang kita rasakan itu semakin tidak berhenti, semakin banyak. Sembuh dari sini pasti ada juga sensasi yang lain yang timbul seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat-saat itu saya
jujur teman-teman ya, tidur saja pada saat itu tuh tidur 2 jam, bangun 2 jam, tidur 2 jam, bangun 2 jam. Bahkan saya pernah tidur 1 jam, bangun 1 jam, itu kurang lebih hampir 1 minggu lebih itu teman. Orang yang terkenanya anxiety GERD asam lambung ini kurang lebih pada saat horor-horornya, sensasi-sensasi yang lagi sangat-sangat menyiksa itu pada kisaran 1 bulan sampai 3 bulan atau 4 bulan teman-teman ya, karena itu juga yang saya alami teman-teman. Jadi saya juga tidur pada saat itu tuh tidur 1 jam, bangunnya 1 jam. Itu tuh selalu dengan rasa ketakutan, panik, dan bahkan saat tidur itu tuh tiba-tiba terbangun, kaget seperti itu teman-temannya, karena di pikiran kita itu masih berpikir yang tidak-tidak tadi teman-teman. Itulah yang membuat tubuh kita juga tidak rileks, tubuh kita juga tidak merasakan nyaman, ketenangan, dan sebagainya. Itulah hal yang membuat kita juga tidur jadi semakin susah teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya teman-temannya? Pertama, itu sudah saya sampaikan, itu tetap kita jalani pola-polanya terlebih dahulu, baik itu pola pikir, pola sehat, pola hidup, pola makan, dan juga jalani ikhtiar jasmaninya, seperti itu teman ya, jalani ikhtiar rohaninya teman-teman. Nah, kalau semuanya itu sudah dijalani, insya Allah baik itu dari sensasi, baik itu dari hal-hal yang lainnya, itu akan menghilang dengan sendirinya teman-teman. Dan juga begitu juga kalau kita ingin tidur, ingin istirahat, insya Allah juga kita akan rileks teman-teman. Karena saya sudah tahu tipsnya, ilmunya, dan sebagainya, itu ya saya sudah masa bodoh teman-teman, sudah masa bodoh. Saya tidak mikir lagi yang namanya sensasi, saya tidak mikir lagi yang namanya overthinking dan lain-lain. Meskipun teman-temannya, meskipun itu pasti selalu ada teman-teman, apalagi di saat kita sensasinya itu masih terasa sekali dan buat kita tidak nyaman, itu pasti pikiran kita masih teman-teman, masih ketakutan, masih cemas, dan mikir yang lain-lain teman-teman ya. Nah, tapi itu tetap dilawan teman-teman, karena semakin kita lawan, semakin kita masa bodoh, itu akan berhenti dan menghilang dengan sendirinya teman-teman. Nah, pada saat itu teman-teman ya, alhamdulillahnya juga tidur saya juga sudah mulai membaik, sudah mulai tidak separah pas awal-awal tadi yang sudah saya jelaskan teman-teman ya. Meskipun saya tuh masih ngerasain terkadang sulit tidur juga masih teman-teman. Nah, jadi di bulan ketiga atau bulan keempat saya itu, alhamdulillahnya saya tidur malam teman-teman ya, khususnya tidur malam itu saya sudah mulai normal lagi. Tapi setiap kali saya ingin tidur siang, itu saya masih belum bisa merasakan namanya tidur normal teman-teman, karena setiap kali saya ingin tidur siang, pada saat siang itu entah kenapa pikiran saya juga masih overthinking, masih ketakutan, dan juga masih berpikir yang tidak-tidak teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya setelah saya kurun 7 bulan saya terkenanya anxiety ini, alhamdulillahnya saya sudah normal kembali, baik itu tidur malam, baik itu tidur siang. Ya, kuncinya itu tadi teman-temannya, kita lawan, kita praktek, dan juga jangan berpikir negatif, overthinking, dan berpikirlah tetap positif dan rileks, nyaman. Nah, di sini ada tips teman-teman ya, untuk teman-teman semuanya yang sulit tidur. Menurut saya, pengalaman saya ini sangat efektif teman-teman. Jadi setelah Isya, saya usahakan selalu tidur teman-teman, meskipun kita bangunnya masih 2 jam ataupun bangunnya sejam, dan juga kita belum nyaman tidur, tapi itu tetap kita paksa untuk tidur teman-teman, karena semakin kita ketakutan, semakin kita tidak nyaman, kita juga tidak akan bisa istirahat teman-teman ya, karena kan tubuh juga butuh istirahat teman-teman. Jadi itu kuncinya harus dilawan teman-teman. Kalau saya dulu teman-teman ya, pada saat saya horor itu saya tidur itu pada saat jam setelah Isya dan sampai ke besoknya teman-teman. Meskipun saya itu kalau semalam itu bisa dihitung teman-temannya, bahkan mungkin 5 kali lebih itu saya bangun teman-temannya, karena kan setiap kali 2 jam ataupun setiap kali sejam itu saya pasti bangun dengan rasa ketakutan, dengan rasa sensasi. Tapi itu tetap kita jalani, tetap kita lawan, kita lakukan, karena
Kalau kita tidak seperti itu, kita tidak bisa istirahat, kita juga masih dalam keadaan ketakutan. Jadi kuncinya tetap dilawan teman-teman, tetap dilawan, tetap tidur meskipun kita belum nyaman, belum tidurnya itu belum normal teman-teman ya. Nah, jadi itu tuh nanti teman-teman akan berjalan dengan sendirinya, akan normal kembali. Kalau saya pada saat itu teman-temannya, saya sebelum tidur setengah jam itu saya sering sekali mendengarkan yang namanya motivasi, penyemangat, dan saya juga sering mendengarkan ceramah motivasi juga yang membuat kita itu semakin bangkit, semakin tidak berpikir yang negatif, tidak overthinking. Dan juga yang pastinya juga teman-temannya, itu saya sering sekali mendengarkan ayat-ayat dari surat-surat ataupun ngaji seperti itu teman-teman, kalau untuk di agama Islam teman-temannya. Nah, mungkin itu tips yang saya ingin kasih kalian, biar sebelum tidur itu kita merasakan yang namanya relax terlebih dahulu teman-teman, relax. Dan itu kita juga sebelum tidur kita merasakan bahwasannya kita itu tidak ada lagi tegang, tidak ada lagi overthinking, tidak ada lagi negative thinking. Karena pada saat kita mendengarkan itu dengan tenang, dengan nyaman, dan juga kita mengatur nafas kita membuang atau merilis negatif pikiran kita tadi teman-teman, dan kita selalu bersyukur bahwasannya kita masih diberikan kesehatan. Seperti itu teman-temannya, motivator penyemangat diri sendiri teman-teman. Jadi pada saat itu saya selalu rutin hingga sampai saat ini teman-teman. Jadi itu tuh sangat berpengaruh teman-teman, dan insya Allah kita akan tidur dengan nyaman, dengan nyenyak, dengan tidak ada lagi yang namanya rasa ketakutan, tidak ada lagi yang namanya susah tidur. Seperti itu teman-temannya. Mungkin itu tips yang saya kasih ke kalian semuanya teman-teman. Jadi intinya apapun bentuknya itu hanya sensasi saja, hanya pikiran overthinking kita saja. Dan sekalipun memang sensasi itu sangat kita rasakan di tubuh kita, itu cuekkan saja teman-teman, kita abaikan saja, masa bodoh. Yakinlah semuanya itu hanya sensasi saja teman-teman, yang harus kita tanamkan di pikiran kita, di hati kita teman-teman. Seperti itu teman-teman. Yakinlah bahwasanya kita ini sembuh, karena kita ini memang hanya sekedar anxiety, asam lambung ini teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, pembahasan tentang sulitnya tidur untuk penderita anxiety asam lambung teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan memotivasi kalian semuanya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Bagi teman-teman yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya usahakan akan selalu menjawab, baik itu di komentar ataupun saya akan buat videonya langsung teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini. Stay safe, jaga diri kalian, sayangi diri kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.